Halo teman-teman semua, selamat datang di Nihongo Corner. Dalam video ini saya akan bercerita tentang image Jepang di mata dunia. Pada saat kita berbicara tentang Jepang, kira-kira apa yang terlintas dalam benak pikiran kita? Atau secara umum, apa yang orang-orang lekatkan terhadap Jepang pada saat berbicara tentang Jepang? Oke, mari kita coba lihat satu persatu. Bagaimana dengan anime? Anime sebetulnya berasal dari animation. Hanya karena anime Jepang memiliki kekhasan, memiliki sesuatu yang unik, sehingga anime sendiri sudah menjadi branding yang hanya milik Jepang. Jadi animasi Jepang itu dikenal dengan anime. Jadi orang-orang sudah tidak merasa lagi bahwa anime itu adalah bahasa Inggris. Orang Jepang itu biasanya sering menyingkat-nyingkat kata-kata yang berasal dari bahasa Inggris atau dari bahasa asing menjadi istilah mereka sendiri. Berbicara tentang anime tentu tidak asing lagi, terutama bagi para pelajar atau kaum muda yang senang sekali menonton anime Jepang. Karena di Indonesia sendiri anime Jepang sudah sangat populer. Banyak sekali orang-orang yang menyukai anime. Seperti kita lihat gambar ini, apakah ada yang bisa tahu ini anime apa? Ya, ini anime Naruto yang sudah tidak asing lagi di kalangan orang Indonesia. Atau yang berikutnya, ini anime apa ya kira-kira? Saya sendiri kadang-kadang tidak bisa mengikuti. Yang hafal, yang tahu itu hanya beberapa anime yang memang sering ditonton oleh anak-anak di rumah, seperti halnya yang ini. Ya, ini anime Doraemon dan Crayon Shinchan. Ya, Doraemon sudah sangat populer di seluruh dunia, juga di Indonesia. Bahkan di Indonesia Doraemon sudah pintar bahasa Indonesia, karena banyak sekali Doraemon yang ditayangkan di TV dalam bahasa Indonesia. Itu salah satu image yang dilekatkan orang-orang terhadap Jepang. Yang pertama adalah anime. Yang kedua, kira-kira apa ya? Ya, yang kedua, kalau kita sebut dengan Sakura, pasti orang tidak asing lagi. Sakura identik dengan Jepang. Kenapa Sakura begitu melekat dengan Jepang? Ya. Padahal Sakura sendiri bukan asli Jepang. Ya. Sakura bukan berasal dari Jepang, tetapi sudah seolah-olah menjadi image Jepang. Kita lihat gambar berikut ini, ya, kita bisa merasakan betapa indahnya bunga sakura ini. Padahal kalau kita perhatikan bunga sakura itu hanya bunga yang sangat kecil, ya. Tetapi karena jumlahnya sangat banyak, bunga yang sangat kecil ini menjadi terlihat indah. Dan bagi orang Jepang sendiri yang sejak lahir sudah mengenal sakura, setiap tahunnya tetap saja tidak pernah bosan untuk menyaksikan keindahan bunga sakura. Tidak heran kalau setiap musim sakura atau musim semi, semua orang menunggu-nunggu pengumuman tentang sakura. Dan ramalan cuaca di Jepang bukan hanya menggambarkan tentang suhu udara, tentang kapan itu turun hujan, tetapi juga disebutkan di situ kapan mekarnya bunga sakura di setiap daerah. Seperti kita ketahui bahwa bunga sakura itu mekar diawali dari daerah yang beriklim hangat, ya. Dan Jepang itu bentuk kepulauan Jepang itu memanjang dari utara ke selatan. Di daerah selatan itu iklimnya atau cuacanya lebih panas, dan di daerah utara itu lebih dingin. Dan jadi mekarnya bunga sakura berasal dari daerah selatan langsung ke daerah utara. Jadi waktu mekar bunga sakura itu antara daerah selatan dengan daerah utara itu tidak sama. Jadi bunga sakura ini diidentikan dengan Jepang, dan setiap tahun orang-orang menunggu-nunggu mekarnya bunga sakura. Pada saat bunga sakura itu mekar, orang-orang Jepang sering pergi ke taman-taman dan melakukan hanami.
Hanami adalah menikmati keindahan bunga sakura di bawah pohon sakura sambil makan-makan dan minum-minum dengan teman atau keluarga. Sehingga setiap tahun tidak heran kalau orang Jepang itu sangat antusias untuk pergi ke Hanami dan makan-makan dengan saudara-saudara atau teman-teman mereka. Selanjutnya, image apa lagi yang bisa kita lekatkan dengan Jepang? Ya, geisha. Orang asing pada saat berbicara tentang Jepang langsung terbayang geisha. Dan image apa yang kita miliki tentang geisha itu? Mungkin ada sebagian orang yang memandang kurang baik atau berpikiran agak miring atau seperti apa tentang geisha. Tidak heran karena itulah image geisha saat ini. Walaupun kalau kita perhatikan dari katanya, geisha itu adalah orang, gei itu seni dan sha itu adalah orang atau pelaku. Jadi geisha itu orang yang mengerti seni atau pelaku seni. Jadi pada awalnya geisha itu berasal dari tempat-tempat hiburan atau semacam restoran atau tempat-tempat hiburan lain yang menghibur, menyediakan hiburan kepada tamu-tamunya oleh para geisha, di mana geisha tersebut bisa bernyanyi, bisa menari, bisa melakukan permainan-permainan sehingga tamunya akan merasa senang. Saya sendiri pernah mengalami, melihat langsung dan diundang ke sebuah penginapan tradisional Jepang. Di situ disambut oleh geisha dan mereka sangat pintar sekali berkomunikasi, sehingga orang yang tidak mengerti bahasa Jepang pun bisa diajak berkomunikasi dan diajak bicara oleh para geisha tersebut. Jadi pada awalnya geisha itu image-nya seperti itu. Tetapi tidak heran kenapa image geisha menjadi miring, karena mungkin di dalam perjalanannya ada hal-hal yang negatif yang terjadi sehingga gambaran atau imajinasi orang terhadap geisha menjadi kurang baik. Kemudian kata-kata apa lagi atau istilah apa lagi atau hal apa lagi yang bisa kita sematkan terkait dengan image Jepang? Ya, Gunung Fuji. Ya, semua orang sudah tidak asing lagi dengan Gunung Fuji. Tidak ada orang yang tidak tahu bahwa Gunung Fuji itu di Jepang. Ya, semua orang pasti bisa langsung menebak Gunung Fuji itu ada di Jepang. Kenapa Gunung Fuji itu begitu indah, begitu dianggap sesuatu yang luar biasa oleh orang Jepang atau orang-orang yang di luar Jepang? Karena orang Jepang itu sendiri sangat disebutnya, orang Jepang itu pintar mengambil sesuatu, membuatnya menjadi lebih terlihat indah, terlihat hebat, terlihat megah. Ya, Fujisan itu sendiri atau Gunung Fuji itu sendiri sebetulnya bentuknya ya hanya gunung biasa saja. Di Indonesia pun banyak gunung-gunung yang lebih tinggi. Hanya mungkin keistimewaannya ini hanya bentuknya yang simetris dan di atas gunungnya itu ada tumpukan salju sehingga terlihat indah. Dan apabila dilihat dari sisi lain, pada saat musim panas itu akan berbeda, pada saat musim gugur juga pemandangannya akan berbeda, sehingga membuat Gunung Fuji itu sangat lekat dengan Jepang. Ya. Dan Jepang itu pandai membuat sesuatu menjadi satu brand, ya, menjadi brand yang dikemas menjadi sebuah brand yang bagus, yang menjadi salah satu ciri khas Jepang. Ya, itu tadi imajinasi atau bayangan kita terhadap Jepang. Mungkin masih ada hal-hal lain yang bisa kita sematkan dengan Jepang. Misalnya, ya, industri otomotif. Ya. Industri otomotif merupakan salah satu keunggulan Jepang. Ya. Tidak heran kita semua tidak ada yang tidak tahu Toyota, tidak ada yang tidak tahu Nissan atau Honda atau Kawasaki. Itu semua produk-produk otomotif Jepang. Ya. Seperti kita ketahui, pasar Jepang itu yang terbesar, terutama untuk bidang otomotif adalah ASEAN. Ya. ASEAN itu merupakan pasar Jepang yang terbesar, di mana Jepang memasarkan produk-produk otomotifnya di ASEAN.
Selain dikenal sebagai negara produsen otomotif terbesar di dunia, inovasi Jepang dalam bidang elektronik pun tiada henti, sehingga Jepang semakin dikenal di dunia dengan produk-produk elektroniknya. Produk-produk elektronik Jepang mendapat kepercayaan dari masyarakat dunia, sehingga nama produk Jepang seolah menjadi jaminan kualitas di tengah-tengah membanjirnya produksi alat-alat elektronik dari berbagai negara di dunia. Jepang tetap menduduki peringkat tertinggi. Inovasi Jepang dalam berbagai bidang dilatar belakangi dengan kebutuhan dan berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh Jepang, sehingga memacu Jepang untuk terus melakukan riset dan membuat berbagai inovasi agar dapat bertahan di tengah-tengah segala permasalahan dan keterbatasan negara Jepang. Inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Jepang tidak lepas dari kerjasama yang dibangun oleh berbagai pihak. Perguruan tinggi, masyarakat, perusahaan, dan berbagai pihak tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan saling menopang sehingga manakala ada sebuah ide atau penemuan, ide tersebut akan terus berkembang sehingga terbentuk menjadi sebuah produk yang dapat mengatasi berbagai permasalahan serta menjawab kebutuhan masyarakat. Di saat timbul sebuah permasalahan, maka bukan hanya pemerintah yang mencari solusi, tetapi semua bersinergi untuk menemukan solusi permasalahan. Kecintaan dan kepercayaan terhadap produk sendiri nampaknya bukan hanya sebuah slogan saja, tetapi dibuktikan dengan langkah nyata melalui kebersamaan dalam mendukung produk-produk dalam negeri. Masih banyak lagi imajinasi yang bisa kita lekatkan atau bayangan atau imajinasi orang-orang terhadap Jepang. Untuk kali ini cukup sampai di sini, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Nihongo Corner. Dalam video ini saya akan bercerita tentang berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Jepang. Seperti kita ketahui bahwa Jepang merupakan negara yang sudah sangat maju dalam bidang otomotif, dalam bidang seni ataupun yang lebih terkenalnya lagi animasi atau anime, ya. Tetapi di balik itu semua ada banyak permasalahan yang dihadapi oleh Jepang. Permasalahan itu yang pertama adalah kondisi alam. Kondisi alam Jepang berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kita hanya mengenal musim kemarau dan musim hujan, tetapi di Jepang mengenal 4 musim karena Jepang termasuk negara subtropis. Jadi di Jepang ada musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Keempat musim tersebut tentunya kondisinya sangat berbeda-beda, ya, dan kondisi yang berbeda itu menuntut masyarakat Jepang untuk berpikir lebih kreatif lagi, melakukan berbagai inovasi untuk mensiasati permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Pada saat musim semi, udara sangat cerah biasanya, cuacanya enak, cenderung hangat, ya, sehingga pakaian yang dipakai oleh orang Jepang pun biasa menggunakan pakaian-pakaian yang lengan panjang dan tipis, ya. Tetapi berbeda dengan musim semi, musim panas cenderung lebih panas, ya. Dan biasanya panasnya di Jepang itu berbeda dengan panasnya di Indonesia. Kalau panas di Indonesia lebih cenderung kering, ya, atau kalau menurut istilah bahasa Jepangnya karato atsui katanya. Jadi panasnya itu kering, tapi kalau Jepang itu mushiatsui atau panasnya agak lembab atau gerah gitu, agak lengket-lengket gitu ke tangan gitu, ke kulit. Sehingga kalau di Indonesia saat kita panas terik siang hari, terutama di Bandung, kita bisa masuk ke dalam ruangan dan udara menjadi atau suhu udaranya pun jadi enak, jadi suasana jadi enak. Tetapi kalau misalnya kita berada di Jepang, saat panas kita masuk ke dalam ruangan, itu malahan kita kembali seperti berada di dalam sauna, tetap panas, ya. Jadi musim panas pun itu perlu penanganan. Mereka bagaimana
caranya supaya udara tidak terlalu panas, dan saat musim panas itu biasanya makanan-makanan cepat membusuk. Jadi orang-orang Jepang harus bisa mensiasati kondisi alam tersebut agar bisa hidup dalam berbagai kondisi. Selanjutnya musim gugur. Musim gugur adalah musim yang sangat enak karena udaranya sudah lebih sejuk ya, dan biasanya saatnya makan makanan yang enak-enak karena ada ikan-ikan atau makanan yang khas musim gugur itu rasanya sangat enak ya. Nah, ini di musim dingin. Musim dingin biasanya sangat menantang sekali karena selain udaranya yang dingin, ekstrim dinginnya bukan main-main, tapi bisa mencapai minus. Jadi memerlukan kreativitas bagaimana orang-orang supaya bisa hidup nyaman meskipun udaranya dingin. Bukan hanya masalah udara, tetapi pakaian, kemudian makanan, dan kehidupan sehari-hari di Jepang pun akan berubah. Masyarakat Jepang dengan 4 musim ini dituntut untuk berpikir kreatif dan melakukan berbagai inovasi. Misalnya pada saat musim dingin, orang-orang ingin hidup tetap nyaman di dalam rumah, tentu memerlukan penghangat. Zaman dulu ada yang namanya penghangat yang terbuat dari tungku ya, tetapi sekarang tidak memungkinkan ya untuk melakukan itu memakai tungku, pakai kayu bakar, maka dibuatlah penghangat dari listrik ya. Itu pun ada macam-macam. Kalau misalnya kita pakai yang penghangat listrik, itu bisa lebih kering udaranya, tidak enak. Ada juga yang menggunakan penghangat lain seperti Yukadambo. Yukadambo adalah teknologi baru di Jepang ya, sebenarnya tidak terlalu baru juga, hanya inovasi baru karena Yukadambo itu memanfaatkan teknologi penghangat di bawah lantai, sehingga lantai yang kita ada di rumah kita itu menjadi hangat ya. Itu salah satu inovasi orang Jepang untuk mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan perubahan musim. Masalah selanjutnya yang dihadapi oleh Jepang adalah gempa bumi, atau orang Jepang menyebutnya jishin ya. Jadi jishin ini atau gempa ini merupakan, boleh dikatakan, makanan sehari-hari bagi orang Jepang karena saking seringnya terjadi gempa di Jepang. Oleh karena itu orang-orang Jepang melakukan berbagai inovasi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan gempa ini. Ya, seperti halnya rumah-rumah ya, rumah-rumah di Jepang zaman dulu seperti ini banyak yang roboh apabila terkena gempa. Tetapi sekarang walaupun datang gempa, rumah-rumah masih tetap bertahan karena sudah menggunakan teknologi tahan gempa. Bahkan gedung-gedung bertingkat pun walaupun ada gempa tetap saja hanya goyang-goyang saja. Jadi tidak sampai runtuh dan membahayakan. Untuk mungkin tingkat kekuatan gempa tertentu ya. Seperti kita ketahui bahwa gempa atau bencana-bencana alam itu banyak yang tidak bisa diprediksi dan banyak yang tidak bisa dihalangi. Semuanya bisa terjadi. Yang ada yang harus dipikirkan adalah bagaimana kita bisa mencari solusi untuk memperkecil risiko akibat bencana alam atau gempa tersebut. Dalam mengatasi gempa, bukan hanya dalam bidang teknologi saja, tetapi dalam bidang pendidikan, pemerintah Jepang sudah menerapkan kebiasaan sejak pendidikan usia dini atau TK atau playgroup sampai ke sekolah-sekolah tinggi, juga di masyarakat, juga di kantor-kantor biasa dilakukan latihan mitigasi ya gempa. Ya, jadi bagaimana pada saat terjadinya gempa, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan,
keluarga harus bagaimana, anak-anak di sekolah harus bagaimana, itu semua dilakukan latihan di setiap sekolah ya. Bahkan orang tua pun ikut serta, ikut aktif bagaimana saat penjemputan anak-anak di saat terjadi gempa. Walaupun itu hal yang dilakukan itu sebetulnya hanya sederhana saja, tetapi seperti kita ketahui bahwa orang Jepang itu tidak pernah menyepelekan hal sederhana ya. Jadi itu salah satu upaya pemerintah Jepang dalam mengatasi permasalahan gempa ya, atau bencana alam. Selanjutnya adalah tsunami. Tsunami itu berasal dari bahasa Jepang, tetapi orang-orang di seluruh dunia sudah mengenal, sudah tidak asing lagi dengan istilah tsunami. Sehingga tsunami sudah seolah-olah menjadi bahasa internasional. Ya. Kenapa? Karena saking dahsyatnya terjadi tsunami itu sehingga itu menjadi istilah yang dipakai di seluruh dunia. Seperti halnya tahun 2011 yang lalu di Jepang terjadi tsunami yang sangat dahsyat yang memakan korban yang sangat banyak sekali. Itu pun merupakan satu permasalahan besar yang dihadapi oleh Jepang. Masalah selanjutnya yang dihadapi oleh Jepang adalah taifu ya. Orang Jepang menyebutnya taifu, kita mungkin menyebutnya dengan angin topan ya. Taifu itu sudah merupakan satu gejala alam yang setiap tahun itu selalu datang ke Jepang. Ya, biasanya di penghujung satu musim itu biasanya diakhiri dengan taifu. Ya. Taifu ini ada yang kuat, ada yang lemah tergantung kondisi setiap tahunnya. Jadi tidak bisa orang Jepang secanggih apapun mereka tidak bisa menghilangkan taifu itu datang, tidak bisa menolak taifu itu datang. Yang bisa mereka bagaimana melakukan upaya supaya tidak terjadi korban akibat taifu atau bencana alam lainnya. Permasalahan apa saja yang dihadapi, yaitu Jepang itu tidak memiliki sumber minyak, gas, dan tambang mineral lain. Berbeda dengan Indonesia yang sangat kaya dengan minyak bumi, gas, mineral, ya, batu bara, emas, dan sebagainya. Tetapi Jepang itu tidak memiliki, kalaupun ada itu hanya sedikit saja ya. Ada tambang batu bara, tetapi mereka tidak berusaha untuk mengeksploitasi secara maksimal. Kemudian sumber daya alam yang lainnya, Jepang tidak memiliki hutan yang luas, sedangkan kebutuhan akan kayu sangat tinggi. Mari kita perhatikan satu persatu. Jepang begitu besar ketergantungannya terhadap negara luar, terutama pada saat berbicara tentang minyak dan energi. Ya. Dalam tabel ini kita bisa melihat, ini mohon maaf dalam bahasa Jepang tulisannya. Ini adalah negara-negara pengekspor minyak ke Jepang, dan dari sini kita bisa melihat seberapa besar ketergantungan Jepang kepada negara Timur Tengah ya. Jadi kita lihat di sini, ini yang berwarna hijau adalah Saudi Arabia ya, yang ini. Kemudian ini yang warna agak muda kuning apa? Ini Emirat Arab. Kemudian biru muda ini Iran, yang ini Iran. Ya, kita bisa lihat berapa banyak. Kemudian yang lebih mudanya lagi adalah yang ini ya, yang ini negara Timur Tengah lainnya. Jadi ini agak samar nih, yang biru muda, kemudian lebih mudanya lagi negara Timur Tengah lainnya. Kemudian yang agak ungu ini Cina, dan ini Indonesia yang ini. Jadi Jepang juga mengimpor energi ya, minyak dan energi dari Indonesia. Kemudian yang warna hijau ini adalah Rusia nih. Dulu tidak ada import dari Rusia, sekarang ada dari Rusia. Kemudian yang biru muda yang paling atas ini adalah negara-negara lainnya. Sedangkan garis merah ini menunjukkan ketergantungan Jepang terhadap negara Timur Tengah akan minyak bumi ya. Jadi begitu besar ketergantungan Jepang ya kepada negara-negara lain dalam hal kebutuhan minyak bumi dan energi.
Selanjutnya kita lihat di sini nah ini adalah kebutuhan atau perubahan suplai energi di Jepang ya. Kalau zaman dulu itu suplai energinya bersumbernya dari apa saja. Ini ada beberapa bagian di sini dari tahun ke tahun, dari 1952 ini ada mulainya sampai sekarang. Ini yang terakhir, ini data terakhir 2016. Yang paling bawah ini adalah PLTA, Pusat Listrik Tenaga Air, kemudian ini batu bara ya. Jadi kalau PLTA ini cenderung sama ya, hampir sama, sedikit menurun ya ke sini. Kalau penggunaan minyak bumi, maaf, ini batu bara, ini energi dari batu bara ini asalnya sedikit sekali, sekarang justru jadi lebih besar. Kemudian yang ketiga ini yang ungu, ini minyak bumi ya, dan ini gas ya, penggunaan gas. Nah kemudian di sini ini yang menarik, sekitar tahun 1965 ini tidak ada penggunaan nuklir ya, tidak ada nuklir, tetapi dari mulai tahun 70 mulai digunakan energi yang bersumber dari nuklir ya. Yang dari nuklir ini makin kesini besar sampai tahun-tahun ini 2000 juga ini sangat besar. Kemudian di sini puncaknya tahun 2010. Nah dari 2010 ini penggunaan energi yang bersumber pada nuklir ini makin menurun ya. Kenapa ini begitu besar? Karena energi yang dihasilkan dari nuklir itu cenderung lebih murah ya. Jadi penggunaan nuklir yang besar, tetapi sekarang karena berbagai kejadian, kemudian banyak kekhawatiran akan dampak yang diakibatkan oleh nuklir, maka penggunaan nuklir makin kesini semakin sedikit. Kemudian ini yang paling atas yang merah adalah yang energi terbarukan. Ini energi yang sekarang sedang menjadi bahan pembicaraan. Jadi demikian sumber energi Jepang ya. Dari tahun ke tahun mengalami banyak perubahan, terutama yang paling berasal dari pusat listrik tenaga air, kemudian minyak bumi, kemudian beralih kepada liquid gas dan nuklir ya. Nah, dan terakhir ini yang paling besar ini adalah penggunaan gas dan batu bara. Jadi sekarang ini, saat ini kecenderungan penggunaan gas dan batu bara. Selain itu juga ini tentu di energi yang terbarukan ini di sini termasuk adanya penggunaan solar ya, atau tenaga surya. Ya, kita lihat selanjutnya. Oh, ini adalah negara-negara pengekspor minyak bumi ke Jepang ya. Ini tentu yang paling tinggi adalah negara Saudi Arabia. Kemudian ini juga Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Rusia ya, Iran, Irak, Amerika, Oman ya, dan seterusnya. Ini banyak negara-negara kecil lainnya. Bukan negara-negara kecil yang semakin kesini semakin kecil. Yang terbesar tentu dari Saudi Arabia. Nah, selanjutnya kebutuhan Jepang yang lainnya adalah kebutuhan akan kayu ya. Jepang memiliki hutan yang cukup luas, tetapi Jepang berusaha untuk menjaga hutan mereka supaya tetap lestari ya. Sedangkan kebutuhan Jepang akan kayu sangat tinggi. Seperti kita tahu, rumah-rumah Jepang itu kebanyakan itu terbuat dari kayu. Meskipun rumah yang modern, tetapi bagian-bagian di dalamnya itu banyak terbuat dari kayu, sehingga kebutuhan kayu di Jepang itu sangat tinggi ya. Nah, ini di sini kondisi penggunaan kayu ya, Nihon de tsukawareteru mokuzai wa doko kara kiteiru ka ya. Jadi penggunaan kayu di Jepang, jadi sumber kayu-kayu yang ada di Jepang itu berasal dari mana katanya. Ini yang paling besar memang dari Jepang, 31,6% itu dari Jepang, kemudian Amerika 8,5, Kanada 8,3,
Malaysia 3,8, Indonesia 3,9. Jadi beda tipis ya antara Indonesia dengan Malaysia, jumlah ekspor kayu ke Jepang ini hanya beda sedikit. Rusia 3,3, kemudian ini dari Eropa 8,7%, Chili 5,7%, Australia 6,4%, Cina 2,7%, Vietnam 6,7%, dan lain-lain 8,3%. Ini tentu ekspor kayunya dalam berbagai bentuk ya, pulp, chip, dan gohang itu yang sudah diolah, itu kayu olahan ya. Jadi begitu banyak kebutuhan kayu sehingga mereka itu hanya bisa memproduksi sendiri itu 31%, selebihnya 68,4% itu disuplai dari berbagai negara di dunia. Ya, permasalahan Jepang yang lainnya adalah permasalahan kependudukan ya. Mungkin ini sama sekali berbeda dengan Indonesia karena Indonesia mempunyai bonus demografi di mana jumlah penduduk yang sangat melimpah. Bukan hanya itu saja, Indonesia memiliki kelebihan yaitu jumlah penduduk usia produktif yang sangat banyak ya. Sedangkan di Jepang kebalikan, ini permasalahan kependudukan ini menjadi permasalahan serius yang sekarang menjadi perbincangan di berbagai kalangan, baik kalangan pemerintah maupun di kalangan masyarakat ya. Permasalahan kependudukan ini berawal dari pasca Perang Dunia Kedua ya. Setelah Perang Dunia Kedua terjadi apa yang dinamakan baby boom ya. Apa yang dimaksud baby boom? Baby boom adalah kelahiran anak yang sangat banyak, lumayan banyak ya, cukup banyak. Jadi setelah Perang Dunia Kedua mungkin setelah semuanya panik, setelah semuanya dihebohkan dengan Perang Dunia Kedua, setelah itu selesai dan akhirnya orang-orang mulai rileks dan akhirnya lahirlah bayi-bayi. Ini sekitar tahun 50-60-an ya. Jadi ini disebutnya masa-masa ini baby boom ya. Nah, kemudian dari baby boom ini makin ke sini menurunnya angka kelahiran ya, menurun angka kelahiran. Nah, kenapa menurun angka kelahiran? Kenapa? Itu disebabkan karena kecenderungan anak muda Jepang yang tidak ingin menikah ya. Ada berbagai hal yang melatar belakangi kenapa anak muda di Jepang tidak ingin menikah. Karena salah satunya adalah mereka merasa dengan mereka menikah tentu tanggung jawabnya akan bertambah, kemudian kebebasannya juga bisa terampas ya. Jadi memang di sini kita bisa melihat bahwa konsep menikah ya, pandangan terhadap menikah di kalangan orang Jepang dan kita orang Indonesia ada perbedaan ya. Kalau di kalangan orang Indonesia kadang-kadang menikah tidak berhitung. Kalau mereka cukup berhitungnya sangat serius ya. Jadi biaya yang diperlukan pada saat punya anak itu berapa, pada saat anak TK berapa, SD berapa, mereka berhitung dengan ini sangat serius sehingga merasa wah kalau punya anak itu diperkirakan mungkin nanti akan susah atau bagaimana mencukupi kebutuhannya ya. Kadang-kadang kalau kita sih di sini istilahnya banyak kita yang berpendapat ya banyak anak banyak rezeki lah, insya Allah rezekinya nanti akan nambah kalau ada anak ya. Jadi kadang-kadang hal-hal yang seperti itu mungkin berbeda ya kondisi di Indonesia dengan di Jepang. Nah, kecenderungan anak muda yang tidak ingin menikah, dan adapun kalau orang yang menikah itu banyak yang tidak punya anak atau punya anak pun paling banyak 1 orang ya. Paling banyak 1 orang. Ada yang sekarang itu ada ya paling banyak 2 orang, tapi itu saya tidak tahu data persisnya, hanya kebanyakan itu paling 1 ya. Tidak ada yang jarang yang punya anak 4, 5, 6, apalagi 10 ya kalau zaman sekarang ya. Nah, hal inilah yang menyebabkan penduduk usia produktif di Jepang itu makin hari makin menurun. Nah, karena penduduk usia produktifnya makin menurun, sedangkan lansia itu
makin hari makin banyak. Kenapa lansia makin hari makin banyak? Ini adalah hasil dari baby boom yang dulu. Jadi pada saat pasca Perang Dunia Kedua ini terjadi baby boom. Nah, yang dulu baby yang lahir di sini ini menjadi lansia di sini, ya. Sehingga sekarang jumlah lansia itu cukup banyak, dan karena Jepang memiliki pola hidup yang bagus, kemudian gizinya baik, kesadaran masyarakatnya akan kesehatan juga cukup baik, sehingga lansia-lansia itu berumur panjang, ya. Lansia itu berumur panjang sampai ada yang lebih dari 100 tahun. Sehingga hal ini menjadi masalah yang besar. Masalahnya dalam hal apa saja? Masalahnya dalam hal satu, masalah asuransi, ya. Asuransi untuk seperti kita tahu Jepang itu semua penduduk membayar asuransi, ya. Dan ketika lansia dia akan mendapatkan hasil dari asuransi tersebut. Nah, pada saat ini masih muda mereka membayar asuransi, tetapi setelah mereka tua, setelah mereka tua sekarang ditopang oleh anak-anak muda sekarang, ya, untuk yang membayar asuransinya. Tetapi yang menjadi kekhawatiran adalah anak-anak muda yang sekarang masih usia produktif. Mereka khawatir pada saat saya nanti menjadi lansia, siapa yang akan membayarkan asuransi mereka kalau jumlah penduduk Jepang semakin hari semakin menurun. Jadi seperti itu, ya. Nah, selain itu, permasalahan kependudukan di Jepang juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian Jepang, ya. Ekonomi Jepang pernah mencapai puncaknya, ya. Kalau bahasa dalam istilah Jepang disebutnya bubble, ya, bubble jidai, ya. Bubble jidai masa-masa Jepang mencapai puncak perekonomian, ya, di mana segala perkembangan perekonomian sangat pesat. Tetapi dari situ tentu tidak melejit terus ke atas. Hanya sekarang Jepang berusaha untuk mempertahankan perekonomiannya supaya tidak menurun, gitu, ya. Paling tidak menurun. Tetapi permasalahan yang dihadapi sekarang dengan berkurangnya penduduk, dengan bertambahnya lansia dan berkurangnya penduduk usia produktif adalah kurangnya SDM, ya. Jadi dalam masyarakat Jepang sekarang itu yang menjadi masalah yang serius adalah kekurangan SDM dari berbagai sektor. Kalau zaman dulu mungkin ada sektor-sektor tertentu saja, tetapi sekarang berbagai sektor menjerit sekarang itu kesulitan karena kekurangan SDM. Jadi tidak ada yang bekerja, sehingga pada saat membutuhkan pekerja itu di mana-mana itu ada rekrutmen, ya. Termasuk orang-orang yang bekerja paruh waktu, mahasiswa semua itu. Kalau memang kita punya tenaga, punya keinginan, itu bisa kerja paruh waktu, dan sekarang itu sangat dibutuhkan. Kemudian menurunnya produktivitas, ya, dengan kurangnya SDM tentu saja ini berpengaruh terhadap menurunnya produktivitas, ya, dan akhirnya melemahkan perekonomian Jepang. Jadi itu permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Jepang. Nah, kalau kita melihat jumlah penduduk Jepang, ini menurut data dari Biro Statistik Jepang, jumlah penduduk Jepang yang sekarang ini 126 juta 130, ini per tahun 2020, ya, Februari 2020, 126.131.000. Nah, jumlah ini menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, kita lihat per kelompok usia. Penduduk 0 sampai 15 tahun ini 15 juta sekian. Kemudian ini pun jumlahnya menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian penduduk usia 15 sampai 64 tahun yaitu 75 juta sekian. Nah, inilah yang dinamakan penduduk usia produktif, yaitu 15 sampai 65. Nah, sedangkan yang berbeda, nah ini pun mengalami penurunan yang bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, tetapi satu yang mengalami peningkatan yang berbeda adalah penduduk usia di atas 65 tahun atau apa yang dinamakan lansia, ya.
jumlahnya 35 juta sekian. Nah, ini meningkat dibandingkan, memang jumlah masih lebih besar daripada ini, masih lebih kecil daripada usia produktif, tetapi secara persentase ini cukup besar ya. Jumlahnya meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya ya. Ini yang menjadi permasalahan yang sangat urgen di Jepang itu. Nah, kalau kita melihat perkembangan penduduk Jepang ya, ini secara garis besar saja, ini bersumber dari data yang saya ambil dari Biro Statistik Jepang. Ini yang paling bawah itu, yang hijau itu 65 ke atas ya. 65 ke atas ya. Ini sama ya dengan sampai ke sini. Yang ini penduduk usia produktif, dan ini yang berusia 19 tahun ke bawah ya. Ini usia produktif 20 sampai 64 tahun. Tahun-tahun sebelumnya memang ini cukup banyak meningkat, ini sampai tahun ya 2010 masih ini mengalami peningkatan, dan tapi dari 2010 2020 ini diprediksi akan mengalami penurunan ya. Kelahiran anak juga mengalami penurunan, kemudian penduduk usia produktif juga mengalami penurunan, sedangkan usia lanjut atau lansia ini semakin hari makin meningkat jumlahnya. Inilah yang dikhawatirkan oleh Jepang, karena kalau mereka tidak melakukan upaya apapun, membiarkan begitu saja, maka permasalahan besar akan dihadapi Jepang, dan kekhawatiran mereka penduduk Jepang lama-lama akan punah kalau Jepang tidak melakukan upaya apapun. Ya, nah kita lihat permasalahan kependudukan tadi. Kita kembali ke permasalahan kependudukan, bahwa ada istilah aging society ya. Masalah aging society ini adalah di mana jumlah ya usia produktif itu makin hari makin menurun, sedangkan jumlah lansia itu makin hari semakin banyak ya. Jadi kelahiran anak menurun, jumlah penduduk usia produktif juga menurun, sedangkan lansia itu makin hari jumlahnya makin banyak ya. Dan ini akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap perkembangan perekonomian ya, sehingga perusahaan-perusahaan dari berbagai sektor seperti contohnya industri pangan, otomotif, perhotelan, pariwisata dan sebagainya, termasuk juga di dalamnya rumah sakit, panti jompo, sangat kekurangan sumber daya manusia. Dan ini menjadi permasalahan utama di Jepang yang sekarang menjadi bahan pembicaraan. Ya, demikian tadi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Jepang, dan tentunya masih banyak lagi permasalahan-permasalahan lain yang bisa kita temukan. Tetapi dari permasalahan-permasalahan Jepang ini ada banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran, ada banyak hal yang kita simpulkan dari segala permasalahan yang dihadapi oleh Jepang ini. Permasalahan ini saya sajikan di sini bukan hanya sekedar untuk menunjukkan ini loh permasalahan yang dihadapi Jepang, tetapi saya mengajak semuanya untuk berpikir melalui permasalahan ini apa yang terjadi, apa yang bisa dilakukan, dan kita bisa belajar dari apa yang dilakukan oleh Jepang atau apa yang terjadi di Jepang ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil nilai-nilai positif dari apa yang saya sampaikan dalam video kali ini. Dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Jepang, kesimpulan apa yang bisa kita tarik? Jepang dikenal sebagai negara maju, dikenal sebagai negara yang sangat maju dalam bidang teknologi, tetapi sebetulnya di balik kemajuan itu ada berbagai permasalahan yang dihadapi. Jadi kesimpulan yang bisa kita tarik adalah dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Jepang melahirkan pemikiran-pemikiran atau kreativitas dan inovasi-inovasi. Jadi inovasi-inovasi tersebut terlahir karena berbagai keterbatasan, karena berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Jepang. Sehingga berbagai permasalahan tersebut melahirkan banyak produk-produk atau banyak temuan-temuan yang dianggap luar biasa yang bisa menyelesaikan berbagai permasalahan baik di dalam Jepang maupun diaplikasikan di luar negeri.
Untuk kali ini cukup sampai di sini, sampai ketemu lagi di video berikutnya.